Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Sliramu Review. By the way, apa kabar kalian para rebahaners? Di kesempatan kali ini, Sliramu akan mereview sebuah film adventure namun sangat mengerikan. Karena di film ini, para kawanan anak kampus terjebak di pedalaman hutan Amazon dengan suku berkulit merah yang doyan sekali mukbang daging manusia. Film ini pun berjudul The Green Inferno yang dirilis tahun 2014. Oke lah, daripada buat kalian semakin penasaran, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sliramu, yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya mahasiswa yang sedang berdemo untuk asuransi kesehatan. Terlihat perempuan bernama Justin yang sedang tidur, lalu dia terbangun dan mengintip ke jendela, namun dia pun bobok lagi. Scene berganti di mana Justin dan temannya yang bernama Kylie sedang jalan-jalan, lalu mereka pun melihat pendemo yang dipimpin pria tampan bernama Alejandro. Hari berganti di mana teman Alejandro yang bernama Joe memberikan brosur kemanusiaan kepada Justin. Lalu Joe bilang jika Justin tidak mau ikut, dia tidak akan memaksanya. Scene berganti di mana Justin sedang makan siang bersama ayahnya. Lalu ayahnya menanyakan kalung Justin kenapa tidak dipakai. Lalu Justin bilang jika dia lupa memakainya. Malam pun poek di mana Alejandro dan kawan-kawan sedang meeting untuk menyelamatkan suku asing di hutan Amazon dan mereka akan tinggal 2 minggu di sana. Lalu tiba-tiba Justin nyeletuk menganggap itu candaan hingga membuat Alejandro marah. Dan Alejandro pun mengusir Justin. Hari berganti di mana Justin menghampiri Alejandro dan meminta maaf kepadanya. Justin mengatakan jika dia ingin ikut ke Peru, lalu Alejandro pun mengizinkannya. Singkat waktu mereka sedang meeting dan Justin terlihat terlambat datang. Samia berkata jika mereka akan berangkat ke Peru hari Sabtu lebih awal dari yang dijadwalkan. Scene berganti di mana Justin menelpon ayahnya. Dia memberitahu jika dia akan berangkat ke Peru, namun ayahnya menanyakan dengan siapa dia akan pergi. Ayahnya pun melarangnya karena Peru adalah wilayah yang berbahaya, namun namanya anak zaman now, dia pun ngeyel. Singkat cerita, pesawat mereka pun take off, sampailah mereka ke Peru. Seorang pilot menyambut Alejandro. Mereka menaik pesawat jet untuk menuju pedalaman. Sampailah mereka di Peru dan mereka menaiki becak ala-ala negara itu. Scene berganti di mana mereka sedang makan siang, lalu sang pilot memberikan Marco segepok bakolier yang kita tahu adalah ganja. Here's your weed. Gracias. How much? Lalu si bewok yang bernama Steve meminta mereka untuk mengumpulkan ponsel mereka. Salah satu di antara mereka menanyakan apakah mereka bisa tertembak. Lalu Alejandro bilang bisa saja, tidak ada yang memaksa kalian untuk ikut. Lalu mereka sepakat untuk ikut dan menuju ke dermaga untuk sampai ke pedalaman hutan. Di perjalanan, Justin menanyakan apakah Steve sudah pernah ke sini. Steve menjawab jika dia dan Alejandro pernah ke sini 2 tahun yang lalu. Lalu mereka melihat macan tutul bertengger di tebing. Sampailah mereka ke tujuan dan mereka turun dari kapal. Lalu mereka bersiap-siap untuk mengganti seragam mereka. Dan mereka pun menuju ke tengah hutan. Sesampainya di sana, mereka melihat bulldozer yang sedang mengerjakan proyek. Lalu tentara di sana menyuruh mereka untuk kembali lagi ke kota. Mereka dikirim ke bandara dan diterbangkan menggunakan pesawat jet. Mereka bersulang dan sangat kegirangan karena mereka tidak ditahan.
Terlihat hutan lebat di tengah sungai Amazon, namun tiba-tiba mesin pesawat terbakar dan pesawat mereka goncang tidak bisa dikendalikan. Lalu pesawat mereka pun jatuh ke dalam hutan. Beruntung beberapa dari mereka selamat termasuk Justin, namun pilot mereka yang moket mengenaskan. Mereka keluar dari pesawat satu persatu, namun Marco mendengar ada seseorang melempar benda dari jauh dan suku asli Peru pun muncul dan memanahi mereka. Help us! Singkat cerita, Justin tersadar dia melihat jika dia dibawa oleh rombongan suku tersebut. Lalu mereka pun menepi. Terlihat banyak sekali kawanan dari suku Amazon ini. Mereka menyambut kedatangan Justin dan menyerbunya. Mark dan kawan-kawan sangat ketakutan karena suku itu terlihat sangat mengerikan. Lalu Justin CS pun diarak ke tempat mereka. Ketua dari suku itu muncul dan menyambut Justin dan kawan-kawan. Mereka pun kembali digiring dan dimasukkan ke dalam kandang. Hanya Joe yang tidak dikurung, lalu Joe pun diberikan suatu jamu hingga dia kelengar. Joe ditawan dan diikat, lalu ketua suku menghampirinya dan memotong lidahnya hidup-hidup. Lalu Joe pun dihabisi dan dipenggal kepalanya. Singkat cerita, mereka membawa tubuh Joe dan memasukkan ke dalam tempat pemanggangan. Sementara Justin CS sangat stres karena mereka mencium bakaran daging Joe dan juga menyaksikan kejadian itu langsung. Kembali kepada suku itu di mana mereka selesai memasak Joe, dagingnya pun dibagi-bagi dan dimukbang bersama-sama. Malam pun poek, terlihat para lelaki dari suku itu sedang berjaga dan Justin CS sedang menyusun rencana untuk keluar dari situ. Alejandro bilang jika helikopter akan segera datang dalam waktu 3 hari. Lalu dia bilang jika mereka tidak akan memakan manusia lagi selama 1 minggu. He can feed them for a week. Lalu Jesse mencoba kabur namun tidak berhasil. Pagi menjelang di mana Justin dibangunkan anak kecil itu, lalu Justin memainkan kalungnya untuk menghibur bocil itu. Namun tiba-tiba ketua suku datang dan membawa Justin, Jesse dan juga Samia. Satu persatu di antara mereka dicek keperawanannya. Hingga tiba giliran Jesse dan Jesse terbukti jika dia masih suci. Selang beberapa lama, Samia dan Jesse kembali di kandang, lalu Marco melempar batu untuk mengalihkan perhatian penjaga suku itu. Jesse berhasil keluar dari kandang dan mencari pertolongan. Singkat cerita, Justin dikembalikan ke kandang dan Marco menanyakan apa yang mereka lakukan kepada Justin. Lalu Justin bilang jika dia tidak ingat apa-apa. Para bocil memberikan makanan kepada mereka sementara Justin menghibur bocil itu dengan kalungnya. Di sisi lain, Alejandro terlihat sangat menikmati makanan itu dan mereka semua memakannya. Terlihat Jesse yang kaget karena melihat tato sahabatnya, lalu karena stres dia pun menggorok lehernya sendiri. Karena tidak ada cara lain, mereka memasukkan ganja ke mulut Jesse karena mereka tahu Jesse akan segera dimasak. Lalu Mark menekannya sampai ke bawah perut Jesse. Ketua suku datang, dia membantai Jesse dan mengambilnya. Mereka memasaknya karena efek dari asap ganja tersebut, mereka pun berebutan untuk memakannya hingga mereka semua teler. Did it work?
Lalu Justin CS mengambil kesempatan itu untuk keluar dari kandang dan mereka pun melarikan diri. Sementara itu Marco tertangkap. Marco tahu mereka sedang teler, lalu Marco mencoba menggodanya dengan tangan dan tiba-tiba orang itu justru memakan tubuhnya. Marco pun lari dan dia pun dikepung oleh orang-orang itu. Lalu dimukbang bersama-sama. Scene berganti di mana Justin dan Mark sudah tiba di mana pesawat mereka jatuh. Lalu mereka melihat teman-teman mereka yang sudah terpasung dan Justin mencoba mencari ponsel di jasad temannya itu. Lalu tiba-tiba kawanan suku itu datang dan memanah mereka. Singkat cerita, Justin tersadar dan dia sudah berada di markas suku itu lagi. Dia terikat, begitupun dengan Danny yang sudah diikat sambil berdiri. Mereka mengolesi tubuh Mark dengan gula untuk menarik kawanan semut beracun datang. Di sisi lain, Justin yang akan kembali disiksa, lalu salah satu dari suku itu berteriak dan ketua suku pun meninggalkan Justin. Mereka kegirangan karena salah satu dari mereka membawa kepala pekerja proyek. Lalu kepala suku memerintahkan mereka semua untuk menyerangnya. Kembali kepada Justin, bocil itu melepaskan ikatannya, lalu Justin melawan suku itu dan lari bersama bocil itu. Justin ingin menolong Mark, namun Mark menyuruhnya untuk pergi. Mark meminta Justin untuk membunuhnya. Lalu bocil itu meniupkan abu beracun, sementara Alejandro meminta tolong kepada Justin untuk membebaskannya, namun Justin tidak memperdulikannya. Bocil itu menunjukkan jalan keluar dan meminta Justin untuk pergi. Lalu Justin pun menyusuri hutan dan dia bertemu macan kumbang. Namun macan itu justru tidak mempedulikannya. Dia kembali ke tempat di scene awal tadi. Para tentara itu ingin menembaknya. Lalu Justin bilang jika dia orang Amerika dan dia mengancam untuk merekamnya. Remember me, asshole! Lalu ketua tentara itu mengambil ponselnya dan mengantarnya pulang dengan helikopter. Oh no! Scene berganti di mana Justin sedang diinterogasi tentang kecelakaan pesawat mereka. Lalu Justin menceritakan semua kejadian di sana. That I accidentally landed in. I never felt afraid when I was with them. Ayahnya merasa bangga karena Justin bisa meloloskan diri dari suku itu. Singkat cerita, di mana Alejandro mengejar Justin di kampus. Justin pun kaget, lalu dia menggigitnya. Lalu tiba-tiba Justin terbangun dan dia tersadar jika semua itu hanyalah mimpi buruk. Justin melihat ke jendela adegan di scene awal tadi. Lalu film pun berakhir. Bagaimana? Seru sekali, bukan? Ya, meskipun semua itu hanyalah mimpi Justin di siang bolong. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.